Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Ivandanwani, NIM 33010180178. Prodi Hukum Keluarga Islam, Psikologi kelas C. Yang terhormat kepada Ibu Neneng Ratnasari selaku dosen Psikologi Islam dan teman-teman sekalian yang saya sayangi dan saya banggakan. Saya pribadi di sini akan sedikit memaparkan mengenai perceraian adalah solusi terakhir dalam pernikahan. Untuk selanjutnya adalah definisi perceraian. Perceraian dalam Islam disebut dengan talak yang berasal dari kata itlaq yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah agama, talak diartikan dengan melepaskan ikatan perkawinan atau berubahnya hubungan pernikahan. Menurut istilah, seperti halnya Al-Jaziri mengungkapkan, talak merupakan melepaskan ikatan atau bisa juga disebut dengan pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan. Al-Quran menyerukan bahwa laki-laki dan perempuan tidak dibeda-bedakan. Laki-laki dan perempuan memiliki keseimbangan timbal balik antara hak dan kewajiban suami dan istri. Meskipun demikian, ada kesan seruan keseimbangan ini dikutip dengan adanya diskriminasi terhadap perempuan. Misalnya disebutkan bahwa suami memiliki kelebihan 1 derajat lebih tinggi dibandingkan istri, dan suami memiliki status pemimpin, sedangkan perempuan tidak cocok untuk memegang kekuasaan atau kemampuan yang dimiliki laki-laki. Di dalamnya, melakukan perceraian, seorang suami memiliki hak talak yang secara mutlak. Pengadilan juga menerima gugatan perceraian yang disebut cerai gugat. Hal ini atas inisiatif bukan karena ditalak oleh suami, sedangkan cerai talak bukan atas inisiatif istri tetapi atas kehendak suami. Menurut Saraki, talak hukumnya dibolehkan ketika berada dalam kondisi yang darurat, baik itu berasal dari inisiatif suami atau inisiatif dari istri. Perceraian di dalamnya terdapat unsur kehalalan dan kemurkaan. Unsur kehalalan tersebut dapat muncul apabila setiap usaha yang dilakukan untuk menghindari telah buntu atau tidak ada jalan lainnya selain perceraian tersebut. Maka perceraian itu menjadi perkara yang halal atau boleh. Jika usaha atau jalan yang digunakan untuk tidak terjadi perceraian masih ada tetapi tidak digunakan, maka perceraian tersebut menjadi bagian perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Selanjutnya untuk poin B, yakni sebab-sebab perceraian. Perkawinan merupakan pintu masuk untuk melanjutkan jenjang kehidupan berumah tangga dalam sebuah konstruksi keluarga baru. Perkawinan mempunyai konsekuensi moral, sosial, dan ekonomi yang kemudian melahirkan sebuah peran dan tanggung jawab seorang suami dan istri. Pada dasarnya, Islam mendorong terwujudnya sebuah perkawinan yang bahagia dan kekal serta menghindari terjadinya perceraian. Dan dapat dikatakan bahwa pada prinsipnya Islam tidak memberi peluang terjadinya perceraian kecuali pada hal-hal yang darurat. Terdapat beberapa hal yang kemungkinan menjadi penyebab terjadinya perceraian, yakni sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya nusyuz, kedurhakaan dari istri. Contohnya, istri menolak ajakan suami ketika mengajaknya ke tempat tidur dengan terang-terangan maupun secara samar. Yang kedua, istri mengkhianati suami dengan menjalin hubungan dengan orang lain. Terus yang ketiga, contohnya istri lalai dalam melayani suami. Yang kedua, nusyuz suami terhadap istri. Contohnya suami meninggalkan kewajiban dan tidak memberikan hak-hak istri seperti rasa cinta kasih sayang seorang suami yang sudah tidak diberikan kepada istri. Yang ketiga, terjadinya syikok, masalah dalam keluarga. Contohnya, sang suami memiliki hubungan gelap dengan wanita lain dan dalam hubungan gelap tersebut banyak maksiat sehingga sang istri sah mempergoki bahwa sang suami memiliki hubungan dengan wanita lain tanpa sepengetahuan sang istri dan mengakibatkan cekcok rumah tangga serta kedua belah pihak
antara suami dan istri tidak dapat menemukan penyelesaian untuk mencari jalan keluar, sehingga mereka memilih untuk memutuskan bercerai. Selanjutnya adalah salah satu pihak melakukan perbuatan zina yang saling tuduh-menuduh antara keduanya. Bisa dicontohkan suami benar-benar memiliki perbuatan melakukan perbuatan zina dengan wanita lain. Namun sang suami tidak menerima atas perkataan sang istri bahwa suami telah melakukan zina, maka suami tersebut menuduh balik bahwa sang istri juga melakukan perbuatan zina tanpa sepengetahuan sang suami. Jadi dalam keluarga tersebut saling tuduh-menuduh, tidak ada yang mengakui perbuatan tersebut. Di dalam KHI pasal 116 juga dijelaskan terkait dengan hal-hal yang menyebabkan terjadinya perceraian sebagai berikut. 1. Salah satu pihak perbuatan zina atau menjadi pemabuk, pejudi dan lainnya sebagai yang sulit disembuhkan. Contohnya sang suami melakukan hal negatif seperti yang sudah disebutkan tadi, namun sudah ditegur oleh sang istri dan sudah dinasihati, namun tetap saja kekeh melanjutkan hal-hal tersebut karena memang sudah kecanduan tanpa memikirkan seberapa dosa dan tanggung jawabnya di akhirat nanti. Orang tersebut sulit disembuhkan karena sudah sangat kecanduan dengan hal itu. Yang kedua, salah satu pihak meninggalkan pihak lain 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Contohnya, istri nekat meninggalkan anak dan suaminya tanpa izin, tanpa alasan mengapa dia pergi dengan sendirinya, tanpa memikirkan tanggung jawab dia sebagai istri untuk suaminya dan tanggung jawab ibu sebagai anak-anaknya. Mungkin hal tersebut dikarenakan stres, lari dari utang piutang yang menumpuk, atau mungkin sudah tidak kuat lagi dengan rumah tangganya. Yang selanjutnya, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lainnya. Bisa dicontohkan seperti KDRT. Selanjutnya, salah satu pihak mendapat cacat badan dan penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami dan istri. Contohnya seperti kemandulan, itu tidak dapat memberikan keturunan baik dari suami maupun istri. Selanjutnya, antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan dalam keluarganya. Selanjutnya, suami melanggar taklid talak. Contohnya, suami menggantungkan talak pada suatu sifat. Jatuhnya talak tersebut dengan ucapannya. Jadi talak itu langsung jatuh begitu sifat yang digantungkan itu terjadi. Selanjutnya, peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga. Untuk poin C, yaitu perceraian dalam Islam. Dalam perkawinan menjadi putusnya perkawinan di antara adalah perceraian. Dalam Islam putusnya perkawinan. Perceraian terjadi karena terjadinya khuluk, zohir, ilak, dan li'an. Berikut adalah penjelasan masing-masing. Yang pertama adalah khuluk. Adalah perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai iwat yang diberikan istri untuk suami sebagai ganti untuk melepas hubungan perkawinan, baik menggunakan kata khuluk, mubarah maupun talak. Contohnya, sang istri memberikan uang sejumlah harta yang disebutkan suami untuk menebus sang suami. Namun apabila tidak disebutkan jumlah khuluknya, maka istri hanya perlu mengembalikan mas kawin sebanyak yang diterimanya dahulu. Untuk selanjutnya adalah zihar. Zihar adalah ucapan sumpah sang suami untuk istrinya, yang menyerupakan punggung istri dengan punggung ibu sendiri, ibunya sang suami. Contohnya, suami mengucapkan kepada istri bahwa engkau bagiku adalah seperti punggung ibuku. Nah, maksud dari ucapan ini adalah dipergunakan oleh suami yang bertujuan untuk mengharamkan
sang istri untuk disetubuhi. Dan yang selanjutnya adalah ila. Ila adalah ucapan sumpah suami dengan menyebutkan kalimat Allah atau sifatnya yang tertuju kepada istrinya untuk tidak mendekati istrinya lagi, baik secara mutlak maupun dibatasi dengan ucapan selamanya. Contohnya, jadi sang suami bersumpah tidak akan bercampur dengan sang istri selama 4 bulan. Misalnya 4 bulan ya. Nah, itu apabila sang suami tidak bercampur dengan istri selama batasan waktu itu 4 bulan tersebut, maka terjadilah perceraian. Itu gambarannya ya. Selanjutnya untuk li'an adalah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh istrinya berbuat zina dengan 4 kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang dituduhnya. Nah, itu contohnya suami mengucapkan sumpah ketika ia menuduh istrinya berbuat zina. Setelah itu sang istri meminta bukti-bukti kepada sang suami atas tuduhannya tersebut. Tetapi sang suami tidak memiliki bukti-bukti yang diminta sang istri. Namun sang suami tetap kekeh menuduh istrinya telah berbuat zina. Selanjutnya untuk poin D, yakni alasan-alasan diperbolehkannya bercerai. Alasan-alasan tersebut diatur dalam pasal 39 ayat 2 UU 01 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yakni sebagai berikut. Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah: yang pertama, salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Yang kedua adalah salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain, tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Yang tadi udah diberi contoh dari pemaparan tadi. Yang selanjutnya, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Contohnya, dengan hal tersebut mungkin salah satu pihak tidak terpenuhi kewajibannya, tidak diberi nafkah, tidak merasakan kasih sayang, terus tidak merasakan layaknya sebagai istri pada umumnya, dan lainnya. Mungkin ini salah satu alasan yang diperbolehkan dalam perceraian. Yang selanjutnya, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain. Contohnya seperti KDRT, kekerasan seksual, kekerasan terbuka, kekerasan tertutup, kekerasan finansial, dan definisi. Yang selanjutnya adalah salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Contohnya kemandulan, tidak dapat memberikan keturunan, atau mungkin stroke, atau mungkin lumpuh. Nah, yang selanjutnya adalah antara suami dan istri terus menerus terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya. Dan khusus yang beragama Islam, ada tambahan 2 alasan perceraian selain alasan-alasan di atas sebagaimana diatur dalam pasal 116 komplikasi hukum Islam, yaitu suami melanggar taklak dan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Sekian dari saya. Kemungkinan dari pemaparan tersebut terjadi banyak kekurangan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.